Memanfaatkan lahan pekarangan rumah menjadi produktif dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, saat ini banyak diminati kalangan masyarakat Sangihe, khususnya di Kota Tahuna. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam pembudidayaan tanaman dengan sistem hidroponik membuat komunitas hidroponik Sangihe menggelar pelatihan sistem penanaman hidroponik secara gratis. Pelatihan yang diikuti para petani, ASN, pekerja swasta, maupun masyarakat Sangihe bertujuan agar warga tidak lagi mengandalkan pasokan sayur-sayuran dari daerah lain jika bisa menanamnya sendiri di pekarangan rumah. Yang perlu saya kegiatan komunitas hidroponik Sangihe. Jadi saya tidak melibatkan pemerintah, cuma dalam menyiapkan calon-calon peserta supaya tidak lagi salah sasaran. Jadi pertanian merekrut semua pemulu petani-petani yang mau, supaya setelah kembali nyana tambah diam kan. Ada implementasi di lapangan tentang bagaimana menanam hidroponik Sangihe. Rencana aksi ke depan kita akan lebih mengkampanyekan perlunya alternatif penanam di kota, supaya kita boleh mengantisipasi ketahanan pangan, apalagi menjelang melewati tahap pandemi COVID-19. Ya Pak, jadi dari komunitas hidroponik Sangihe saja Pak ya? Komunitas digagas secara pribadi oleh komunitas hidroponik Sangihe. Ya. Ini ke depannya nanti Pak, selanjutnya apa yang mau di komunitas? Setidaknya langkah yang telah kami lakukan ini merupakan stimulan bagi dinas terkait untuk lebih membudidayakan, dan kami juga siap bersinergi dengan dinas terkait untuk pengembangan hidroponik Sangihe. Harapan ke depan Pak? Harapan ke depan, Sangihe bisa menjadi lumbung bagi tanaman-tanaman yang selama ini ketergantungan dari Manado. Jadi kita bisa swasembada untuk kebutuhan sayur dan lain-lain. Pak, komunitas ini terdiri dari petani atau pekerja atau bagaimana nih Pak? Komunitas yang dominan itu pekerja. Pekerja petani ada kurang lebih sebagian 8-9 orang, tapi sisanya semua pekerja aktif. Jadi menyisihkan waktu untuk menanam. Kalau orang umum biasa yang mau bergabung Pak nantinya di komunitas ini diperbolehkan atau bagaimana Pak? Sangat diperbolehkan, makanya kita melakukan kegiatan pelatihan supaya siapapun yang mau, kami membuka pintu untuk gabung bersama. Pelatihan hidroponik ini mendapat dukungan dari pemerintah setempat, khususnya Dinas Pertanian, yang akan menyediakan bantuan kepada komunitas hidroponik. Ini kan tadi kan kita sudah jelaskan salah satu model pertanian dalam rangka dalam upaya untuk meningkatkan produksi. Selain menggunakan lahan kan bisa menggunakan metode hidroponik. Nah, ada beberapa kebijakan yang sama sudah yang kita bilang tadi gas. Jadi sistem ini kan bisa terompaki ketiga lahan itu terbatas. Kemudian juga sistem ini memang terus terang kita juga katakan tadi tunjukkan orang masih belum ada program kita umum. Jadi termasuk dari segi anggaran, mudah-mudahan tadi dengan support dari dari anggota dewan, dari pimpinan dewan, orang kalau menganggarkan ya mudah-mudahan di support bisa didampingi sehingga tahun depan orang boleh laksanakan ini dia. Artinya kan walaupun ini terbatas, kalau bilang juga dari segi dana sebenarnya sama ini dengan pengembangan yang ada di lapangan. Sama dia karena jumlah tenaga kerja atau jumlah bahan juga yang orang butuhkan kalau di lahan itu juga banyak. Dan kan ini kan orang boleh bikin bertingkat walaupun cuma halaman kecil. Nah ini juga sangat bagus sekali. Kita kasih contoh begini. Jadi produksi sayuran yang tadinya dulu itu orang ini kan dianggap mahal segala sayur ini tuh. Jadi anggap langka. Sekarang kan pasarnya sudah ada di sini. Orang semua sekarang menggunakan ini. Dulu kan sayur-sayuran ini kan cuma atas kalau orang mau pergi di pesta atau kan semua. Dulu kan orang cuma mau pakai ke sini sayur-sayuran lokal yang ada di sini. Pakai semua. Nah ini sistem ini juga diharapkan nanti mampu mengurangi pasokan ini sayuran ini dari luar daerah. Nah memang baru ada beberapa wilayah yang lewat pengembangan di lahan yang sedang mengembangkan itu lenganeng termasuk itu. Kemudian ada juga yang di kabupatennya ada beberapa komoditi sayuran termasuk juga sampai dengan orang bilang dan seledri ya, ini juga itu.
Ini bagus karena kita juga berterima kasih kalau ada pemerhati yang fasilitasi apa sistem ini. Karena orang tahun lalu di kantor juga ada pembangkit ini, cuma karena ada kegiatan dari Dinas Pertanian Provinsi. Jadi karena DP lokasi diminta di situ harus ada di perkantoran, makanya kotoran di sebelah sana kan ada berapa, ada 4. Nah, itu juga langsung saja hasil dengan teman-teman jangan tinggal keluar minta kasih. Karena ini orang dicoba dan sekarang sementara juga orang sementara demikian sebentar laksanakan. Mudah-mudahan ini ke depan ada supporting dana dan ini bisa meluas. Jadi bukan cuma masyarakat tertentu yang tahu, yang diharapkan semua masyarakat. Sama yang orang yang ada di sini. Jadi 3 tahunan ini yang memang yang ada kebun, yang ada lahan bisa ini halaman. Dengan adanya pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian keluarga di tengah pandemi COVID-19. Stefan Potabuga melaporkan dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara.